Ya, jadi semakin ke sini gitu ya, semakin mendekati akhir zaman lah bisa dikatakan ini kan bahwasanya hijab antara anggaplah dunia gaib dengan dunia manusia, dunia nyata ini semakin dekat begitu. Makanya sekarang ini banyak fenomena-fenomena kalau bisa dikatakan ini tiba-tiba banyak orang indigo atau tiba-tiba banyak yang orang itu kepekaannya itu lebih peka dari biasanya. Nah, itu memang salah satu faktornya begitu. Nah, ini yang harus dipelajari sebenarnya oleh banyak orang adalah bagaimana mengasah yang namanya itu adalah kesadaran atau mungkin lebih lebih dikenal itu sebagai alam bawah sadar lah, karena manusia itu kan secara sadar itu 10%, di bawah alam sadarnya itu yang luar biasanya itu 90%. Makanya kalau orang zaman dulu dikatakan bisa kuat, bisa mengangkat beban-beban yang luar biasa berat itu karena dia itu kesadarannya itu alam bawah sadarnya yang berbicara, itu yang bermain begitu. Nah, terus juga kalau misalkan kita lihat seperti Albert Einstein itu memang pinter, tapi dia kan secara alam bawah sadarnya juga dia terbangun. Makanya dia pemikirannya luar biasa. Dan hal yang seperti itu ya manusia-manusia sekarang juga bisa sebenarnya diasah, cuman kendalanya antara mau atau tidak begitu. Ya perkara kalian mau percaya atau enggak ya itu balik lagi lah. Cuman pesan saya begini, jikalau memang kalian tidak tahu sesuatu ya jangan pernah katakan itu tidak ada. Kalau memang kalian tidak tahu begitu. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada yang namanya simpul-simpul cakra gitu. Nah itu jikalau memang itu sudah aktif, bagaimana manusia itu bisa masuk ke kesadaran penuh di bawah alam sadar mereka, atau yang bisa dikatakan dalam dunia meditasi itu sebagai kundalini, itu hal apapun bisa dilakukan manusia, hal yang seperti apapun. Contoh, kalau misalkan orang-orang zaman dulu itu banyak yang bangkit kesadarannya, bangkit kundalininya itu, mereka mau melakukan apapun itu bisa. Nah, caranya bagaimana? Ya kalau orang-orang zaman dulu gitu ya, yang pinter luar biasa, yang sakti luar biasa begitu ya, mereka itu difokuskan ke kemampuan mereka itu apa yang disenangi. Mungkin bisa jadi pengetahuan, atau dari strategi perang, atau dari fisik itu, makanya mereka itu punya kemampuan yang luar biasa. Dan manusia zaman sekarang juga bisa gitu membangkitkan alam bawah sadar mereka, membangkitkan kundalini mereka, dan memang prosesnya juga panjang dan lama. Dan yang paling utama kan bagaimana kita ini bisa melawan vibrasi energi-energi negatif yang ada di sekitar kita. Itu yang paling utamanya. Yang jadi masalahnya sekarang kan orang zaman sekarang ini mau atau enggak. Kalaupun mau bisa mau menjalani prosesnya atau enggak. Jadi seperti itu begitu. Yang perlu diingat juga kan, saya ingatkan lagi begini. Yang namanya pasukan Dajjal itu kan tidak hanya dari kaum manusia, dari kaum alam jin juga banyak begitu. Ya ini kan juga sebagai ujian untuk manusia akhir zaman gitu. Dan kalau kalian lolos gitu kan dari ujian ini ya sudah pasti nanti akan ada hadiah yang luar biasa.